perkenalkan saya Elsa Amaida dari Manajemen Pendidikan Islam semester 4 UIN Siber Syah Nurjati Cirebon. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik yang ada di masyarakat dan cara penyelesaiannya. Gitu. Jadi, di kehidupan sehari-hari, konflik itu sebenarnya dekat banget sama kita. Bisa terjadi di sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan di media sosial. Nah, kadang cuma karena kayak beda pendapat kecil aja, tapi kalau nggak diselesaikan dengan baik itu bisa jadi konflik yang gede gitu. Nah, tapi apakah konflik itu selalu buruk? Jawabannya tidak. Karena konflik juga bisa jadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi yang baik. Nah, gitu. Kemudian konflik itu adalah keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat, baik kepentingan atau tujuan antara di individu maupun kelompok. Kalau di dalam masyarakat sendiri, kayak di masyarakat sekarang, konflik itu bisa muncul karena banyak hal. Misalnya karena salah paham, perbedaan pendapat, masalah komunikasi, iri sosial, sampai pengaruh di media sosial. Apalagi kan ya sekarang orang tuh lebih mudah kayak berkomentar tanpa mikirin perasaan orang lain gitu. Nah, hal kecil seperti ini itu bisa memperbesar hanya karena emosi dan kurangnya komunikasi gitu. Kemudian kalau contohnya, apa sih contoh konflik yang ada di masyarakat gitu kan ya? Di sini aku ngambil contoh antar tetangga atau antar warga aja ya, kayak misalnya karena kayak suara musik yang terlalu keras, kayak tetangga ini tuh karaoke terus musiknya kayak terlalu keras gitu, terus atau masalah kayak parkiran, terus atau kayak kesalahpahaman antar tetangga gitu. Kayak itu kan kadang ya cuma masalah kecil, cuma kan hal kayak gini tuh bisa ngebuat hubungan kita antar tetangga tuh jadi nggak nyaman gitu kan. Dan kalau dibiarin terus itu masyarakat jadi sulit bekerja sama dan lingkungannya kayak menjadi nggak harmonis gitu kan. Kemudian dari contoh itu gimana sih cara menyelesaikan konfliknya gitu ya. Nah, konflik itu tidak harus diselesaikan dengan marah-marah atau dengan kekerasan kayak langsung emosi gitu kan. Tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Apa aja? Yang pertama, dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau kayak masalahnya sering terjadi karena salah paham nih, nah maka langkah pertamanya itu ya berbicara dengan tenang dan mendengarkan pendapat orang lain gitu. Jangan langsung saling emosi satu sama lain, tapi alangkah baiknya itu dengan cara berbicara yang tenang, karena kan kalau orang emosi pasti meledak-ledak ya. Terus yang kedua itu mengontrol emosinya gitu. Jadi saat seseorang emosi gitu, biasanya itu orang tuh sulit berpikir jernih gitu, karena itu tuh penting untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan agar nantinya tidak menyesal gitu kan. Kemudian yang ketiga, dengan musyawarah. Dalam masyarakat Indonesia itu musyawarah itu sangat penting. Kayak dengan berdiskusi bersama, terus solusi bisa dicari tanpa merugikan salah satu pihak gitu. Dan yang keempat, itu saling menghargai perbedaan. Jadi tidak semua orang tuh punya pemikiran yang sama. Kayak perbedaan itu kan bukan alasan untuk bermusuhan gitu ya, tapi justru dengan saling menghargai hubungan sosial bisa lebih baik. Kemudian yang kelima, menggunakan mediasi. Kalau konflik sudah sulit diselesaikan, bisa melihatkan pihak ketiga, yaitu pihak yang normal untuk menengah-nengahi, untuk mencari solusi atau mencari jalan tengah dari konflik tersebut gitu. Kemudian sebagai penutup ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang konflik, contoh dan cara penyelesaiannya gitu ya. Jadi konflik adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Konflik itu tidak selalu buruk selama diselesaikan dengan cara yang benar. Dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai dan musyawarah, konflik bisa berubah
menjadi pelajaran untuk menjadi lebih dewasa. Karena masyarakat yang baik bukan masyarakat yang tanpa konflik, melainkan masyarakat yang mampu menyelesaikan konflik dengan bijak. Segitu mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.